Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Batu TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena dengan dua hal tersebut menjadi bekal untuk kita hidup, dan dengan dua hal tersebut menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, keteguhan, dan keistiqomahan dalam keimanan dan ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, manajemen takwa, maka di sini dapat kita maknai manajemen itu proses mengolah, proses mengatur, mengendalikan suatu sistem untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan at-taqwa sebetulnya bukan takut maknanya, tapi at-taqwa itu berasal dari bahasa Arab. Taqwa berasal dari kata apa? Dari waqa, yaqa, atau al-wiqayata, yang arti sesungguhnya yaitu menjaga diri kita, menjauhkan diri kita dari segala bentuk mara bahaya. Dalam bahasa Islam, menjauhkan diri kita dari segala kemadorotan, baik itu fisik kita maupun psikis kita, batinnya kita, ataupun akal kita. Jadi yang dinamakan takwa itu tidak melulu tentang ibadah, tidak melulu tentang apa? Sholat, tidak, tapi segala bentuk ikhtiar kita, menjaga fisik kita, menjaga batiniah kita, dan menjaga pikiran kita, itulah hakikat takwa. Maka dari itu butuh kita atur, butuh kita pahami, dan butuh kita maksimalkan. Supaya apa? Supaya betul-betul kita tergolong orang-orang yang mutakin. Oleh karena itu temanya manajemen takwa. Gimana cara mengatur takwa? Baik pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, sama-sama kita tahu ya, hidup di dunia ini ujian bagi orang yang beriman. Dalam hal ini disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasi ayatsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Jawabannya pasti akan diuji. Setelah orang mengucapkan syahadat, misalkan karena iman pada Allah, saat itulah ujian datang. Dan perlu kita ketahui, memang dunia tempatnya ujian, dan ujian itulah cara Allah untuk memurnikan, untuk menguatkan, dan untuk mensterilkan iman kita. Masih utuh enggak? Masih ada enggak? Masih kuat enggak? Itulah cara Allah untuk mengajari manusia supaya bertauhid pada Allah Ta'ala. Maka supaya kita tetap kuat, tetap tenang untuk menjalani masalah di masalah, untuk menghadapi hantaman masalah di masalah, butuh peran takwa. Oleh karena itu perlu kita pahami lagi bagaimana mekanisme atau proses takwa berlaku itu. Pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, dalam sebuah hadis disebutkan dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, hadis yang ke-6 bagian akhir disebutkan, ala inna fil jasad al-mudghah idza salahat salahal jasadu kullu idza fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah segumpal darah atau daging tersebut adalah al-qalb, hati. Al-qalbun secara fisik itu jantung, tapi secara psikis, secara sifat, yaitu kondisi yang tidak menentu. Ada di mana? Ada dalam batinnya kita. Kenapa tidak menentu? Karena di situ ada nafsu. Nafsu inilah yang membuat kita tidak menentu. Kadang suka, kadang duka. Apa itu nafsu? Yaitu jiwa. Sama-sama kita ketahui, nafsu membawa dua tabiat. Dalam surat Asy-Syam disebutkan, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah mengilhamkan kepada nafsu tersebut jalan ketakwaan atau kebaikan, dan jalan keburukan atau jalan kesesatan. Jadi secara tabiat dalam batiniah kita itu ada dorongan kebaikan,
ada pula dorongan keburukan. Ketika kita menerima cobaan, apapun bentuk cobaan itu, lalu kita menyikapinya dengan keburukan, maka jadinya itu fujur atau keburukan. Ketika kita mendapat cobaan, lalu kita mampu untuk mengolah itu dengan sifat-sifat kesabaran, kelapangan, itulah takwa. Apa takwa? Yaitu kondisi ketika kita memenangkan kebaikan daripada keburukan, memenangkan pergolakan batin kita menuju yang harus kamu ini, yang buruk, yang baik, tapi kita tetap dalam kebaikan, tetap berprinsip, berpegang teguh pada kebaikan, sehingga berpengaruh pada pola pikir, dan sehingga perilaku kita, keputusan kita tetap baik dalam menyikapi segala permasalahan. Hadirin sekalian, bagaimana kita pentingnya untuk mengatur atau memanajemen takwa, dengan harapan apa? Kita betul-betul mampu mengolah diri kita, mampu mengendalikan diri kita di mana pusatnya, dalam batinnya kita, sehingga nanti berpengaruh pada pola pikir kita dan berpengaruh pada perilaku kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.